Shalom, selamat malam untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas diskusi dengan tema masih perlukah dialog sebagai bentuk resolusi konflik di Papua. Nah, sebagai keterangannya bahwa konflik antara pemerintah pusat dan sekelompok masyarakat Papua terus berlanjut. Bagaimana dialog etis bisa dilakukan untuk mencapai solusi yang adil dan damai bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut? Nah, sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Yukun Dustut Patir Kalsoin yang biasa disapa dengan nama Deo. Saya mahasiswa STFT Fajar Timur tingkat 2 semester 3. Nah, video ini sebagai bentuk jawaban dari tugas dari dosen pengampu mata kuliah etika. Nah, sebelum masuk pada pembahasan, kita perlu tahu apa maksud kata dialog tersebut. Nah, dialog sendiri merupakan alat yang efektif untuk mengatasi konflik dalam format non-konfrontatif yang mendorong ekspresi empati dan pembelajaran bersama. Seperti yang kita ketahui bahwa konflik masih terus terjadi di beberapa daerah di Papua, kendati pemerintah telah berupaya membangun dan menyejahterakan masyarakat, dalam kurung atau dalam tanda kutip masyarakat yang kita sebut adalah di masyarakat di bumi cendrawasih ini. Nah, untuk itu kata dialog perlu dikembalikan pada maknanya yang denotatif. Diperlukan upaya demistifikasi atas makna dan pengertian dialog yang konotatis. Dialog harus dipahami sebagai sarana untuk memperoleh kesepemahaman tentang akar masalah bersama. Dialog itu negosiasi, kompromi, dan konsensi. Perbedaan dan persamaan tentang pemahaman dan kepentingan ialah untuk menemukan titik-titik singgung kompromis, mencari konsensi-konsensi yang bisa diterima dianggap adil oleh para pihak. Nah, dialog sebagai pendekatan damai strategi untuk merobohkan tembok pemisah. Nah, pertanyaan mendasar, mengapa sampai adanya konflik di Papua? Saya akan memberikan gambaran singkat mengenai mengapa sampai adanya konflik di Papua. Nah, konflik di Papua berawal pada tahun 1962 yang bersumber dari penyerahan Papua untuk bergabung dengan Indonesia oleh Belanda. Nah, Indonesia yang menginginkan Papua untuk bergabung dengan negaranya mulai memproklamasikan sebuah gerakan yang disebut sebagai Trikora atau Tri Komando Rakyat. Nah, setahun sebelum Belanda menyerahkan wilayah tersebut. Namun, kesepakatan tersebut menjadi titik awal konflik Papua karena sebagian besar masyarakat Papua tidak setuju dengan hasil penentuan pendapat rakyat atau PPRA yang dirumuskan oleh Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang perlu saya katakan mengapa sampai adanya konflik di Papua. Kemudian pertanyaan lebih lanjut, apakah konflik dan kekerasan di wilayah Papua sudah berakhir? Nah, jawaban saya mungkin belum berakhir. Karena setiap tahunnya kekerasan di Papua mengalami peningkatan, meskipun tidak secara signifikan. Nah, pertama adalah kekerasan seksual, dengan angka korban tertinggi berada pada tahun 2022 lalu. Angka ini membuktikan bahwa keterlibatan dan perhatian pemerintah pusat yang semakin besar pada pembangunan di Papua belum menjamin kebebasan Papua atas aksi kekerasan seksual tersebut. Nah, selain kekerasan seksual ada pula kekerasan fisik, juga karena terjadi di wilayah Papua. Nah, aksi ini tidak hanya melibatkan masyarakat lelaki saja,
melainkan juga kaum perempuan dan anak-anak. Nah, selain itu, kekerasan fisik juga tidak hanya berakhir hanya pada luka-luka, melainkan hingga pada kematian juga. Nah, tahun 2018 memang menjadi tahun gelap bagi aksi kekerasan di Papua, di mana aksi kejahatan berupa kekerasan seksual, eksploitasi, serangan psikis, dan kekerasan fisik berada pada angka yang cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kekerasan di Papua terus terjadi dan semakin meluas. Dalam dekade terakhir ini, kegiatan gerakan separatis Papua semakin meningkat di ranah internasional. Nah, pertanyaan lebih lanjut, apakah dialog etis yang bisa apa saja dialog etis yang bisa kita lakukan untuk mencapai solusi yang adil dan damai bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut? Nah, sebagai jawaban dari saya bertolak pada Komnas HAM, yang mana sudah menawarkan solusi damai bagi tanah Papua melalui dialog antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua, seperti diinginkan oleh sebagian tokoh intelektual Papua untuk membicarakan 4 variabel persoalan yang dikemukakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau kita kenal dengan nama LIPI, yakni stigmatisasi dan diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, kegagalan pembangunan dan status, serta sejarah politik Papua. Nah, dialog pemerintah pusat dan Papua yang diharapkan tidak hanya membicarakan masalah kemerdekaan Papua dan integrasi yang lazim disebut merdeka harga mati atau NKRI harga mati. Nah, masyarakat Papua lebih mendukung dialog dengan tujuan terciptanya tanah Papua yang damai tanpa kekerasan, tanpa pelanggaran HAM, tanpa rintian, ratapan, tangisan, dan kesedihan. Nah, permasalahan di Papua sangat kompleks karena terdiri atas berbagai aspek. Nah, oleh karena itu, penyelesaian memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat Papua. Nah, kemudian perlu adanya pendampingan pembinaan dan pengawasan kepada Pemda dalam pengelolaan dana otonomi khusus agar pembangunan di daerah dapat lebih fokus dan tepat sasaran. Kemudian pemerintah juga perlu menyelesaikan tuduhan terjadinya kasus pelanggaran HAM melalui proses hukum dan juga penyelesaian sesuai dengan adat Papua. Nah, terakhir dari jawaban saya, pemerintah harus dapat dirasakan kehadirannya sehingga hingga ke dalam pedalaman Papua, terutama aparat keamanan sendiri. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan mengenai materi kita, mengenai tema diskusi kita pada malam hari ini, mengenai masihkah perlu dialog sebagai bentuk resolusi konflik di Papua. Itu saja, sekian dan terima kasih.